Ya, hari ini kita melakukan pemutakhiran data PBI JKN, di mana ini menjadi momentum untuk para direksi baru, sehingga kerjaan rutin dalam pemutakhiran data PBI ini sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Kategori orang miskin tidak perlu takut berobat, ini bisa menjadi kebutuhan kita untuk melayani secara akurat, sehingga data-data penerima bantuan iuran itu betul-betul tepat sasaran. Ayo Pak Mensos, ayo Pak Dirut, Sini Pak. Bu Kepala. Pak Menkes mana Pak Menkes? Menkes sudah cabut. Jadi hari ini kita melakukan pemutakhiran data penerima bantuan iuran JKN. Ini menjadi momentum dari direksi BPJS yang baru agar kegiatan-kegiatan rutin di dalam pemutakhiran data penerima bantuan iuran itu menjadi akurat dan membawa pada BPJS melayani dengan tepat. Karena itu baik Kemensos, Kepala BPS, juga Menkes adalah menjadi satu kesatuan untuk memastikan bahwa sistem jaminan kesehatan nasional ini berlangsung dengan baik. Dengan cara apa? Data itu terus-menerus dilakukan pemutakhiran karena dinamika perkembangan data itu begitu cepat berkembang. Saya kira itu pengantar. Saya persilakan kalau ada pertanyaan atau langsung. Ayo langsung pertanyaan aja dulu, ada tak? Terkait dengan jumlah yang dimutakhirkan berapa? Ya kemarin sudah disampaikan ya, ada 11 juta lebih yang dimutakhirkan. 106 diantaranya, 106.000 diantaranya sudah otomatis ya menjadi aktif kembali. Nah sisanya ini dalam proses ground checking. Itu kita bersama BPS dan pendamping-pendamping serta pemerintah daerah selama 2 bulan ke depan. Tentu hasilnya nanti akan menjadi dasar bagi kami untuk menetapkan apakah penerima manfaat tersebut tetap menjadi penerima manfaat bantuan iuran jaminan kesehatan atau disarankan untuk menjadi peserta mandiri. Itu hasilnya nanti. Tapi intinya dengan arahan Pak Menko dalam beberapa minggu terakhir ini untuk memastikan bahwa kolaborasi antara BPS, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan akan terus diperkuat melalui berbagai hal. Intinya pada 2. 1, pemutakhiran data yang memerlukan waktu sosialisasi. Yang kedua, layanan di tingkat fasilitas kesehatan maupun rumah sakit terus tetap bisa melayani para peserta penerima bantuan iuran ini. Jadi simultan, jadi datanya diperbaiki, tetapi rumah sakit atau fasilitas kesehatan tetap bisa melayani dan pembiayaan itu nanti dipastikan bisa juga diberikan oleh BPJS Kesehatan. Mekanisme ini yang sedang kita perkuat karena menjawab 2 hal. Ya, yang pertama rumah sakit itu pertanyaannya siapa yang membiayai? Ya kan gitu nanti kalau misalnya kami layani, sementara BPJS Kesehatan atas dasar apa kami bisa memberi dukungan kepada penerima manfaat yang sudah dinonaktifkan misalnya. Nah ini yang akan kita carikan solusi, insya Allah dalam beberapa minggu ke depan solusinya akan sudah bisa kita sampaikan ke masyarakat. Ya, jadi 2 hal itu bisa dijawab. Yang penting layanan terus jalan, itu yang penting itu. Jangan ada masyarakat yang misalnya ditolak ya pelayanannya di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit. Untuk itu atas arahan Pak Menko kami sedang menyusun satu surat edaran bersama atau surat keputusan nanti di mana perubahan atau penonaktifan itu berlaku 2 atau 3 bulan berikutnya setelah ditetapkan.
sehingga masa sosialisasi ada, ya, kemudian juga kita bisa bersiap untuk memberikan satu informasi kepada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang melayani. Ya, saya kira cukup jelas ya. Ya, untuk disampaikan aja kepada seluruh masyarakat, penonaktifan kepada penerima bantuan iuran adalah proses transisi di mana nanti kepada yang sudah mampu untuk siap-siap, yang sudah mampu tidak berhak menerima PBI untuk siap-siap, intinya itu transisi. Gus, Ya, kalau oke. yang mampu tuh Saya kategorinya desa berapa ya Gus? Ya, desil 1 sampai desil 5, desil 6 ke 7 dianggap mampu. Ya. Ya, saya nambahkan sedikit ya, mohon Pak Menko ya. Jadi pertama ini dalam rangka transformasi data, transisi data dari sebelumnya data sendiri menjadi data tunggal yang dikelola oleh BPS. Jadi yang dalam proses ini perlu pemutakhiran. Kemudian yang kedua, alokasinya tetap tidak dikurangi, anggaran tidak dialihkan kemana-mana kan gitu, tetap untuk keperluan PBI tidak dialihkan. Ya, jadi ini penting untuk disampaikan supaya masyarakat tidak terbawa oleh informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi nggak ada yang namanya pengurangan anggaran. Ya. Terus yang kedua ada lebih dari 50% ya Pak Menko ya, yang sudah menerima bantuan baik dari APBN maupun dari APBD. Jadi 50% lebih warga Indonesia adalah penerima bantuan iuran. Ya. Oke. Terima kasih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.